Halo semuanya, kami kelompok 1 akan membahas tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, yang pertama adalah tentang perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Kemudian di tanggal 31 Mei 1945, ada Profesor Dr. Supomo yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pula gagasannya mengenai dasar negara Indonesia yang kemudian diberi nama Pancasila. Hasil sidang pertama yaitu menyepakati nama Pancasila sebagai dasar negara. Hanya butir-butir silanya akan dirumuskan dalam sidang lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 dirumuskanlah hasil rapat dalam sebuah naskah Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Di dalam rancangan Mukadimah Piagam Jakarta tercantum rumusan Pancasila yang nantinya kita kenal sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan suatu budaya yang berasal dari proses inkulturasi dan akulturasi yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan yang memiliki ciri khas atau dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa karena lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Lalu yang kedua, sumber sosiologis. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Kemudian yang ketiga, sumber politis. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa lain. Jadi teman-teman, banyak nih cara yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air. Nah, misalnya, bersikap patriotisme, melestarikan budaya dan tradisi, menjaga kelestarian lingkungan, mencintai produk Indonesia, meningkatkan partisipasi dan kerukunan sesama warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, asal-usul, taat hukum, aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional, melaksanakan hak dan kewajiban dengan tepat dan benar sebagai warga negara Indonesia, misalnya menggunakan hak pilih. Tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yang pertama, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960, ideologi Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Nasakom sendiri singkatan dari nasionalis, agama, dan komunisme. Puncak dari Nasakom itu sendiri yaitu gerakan G30 SPKI. Kemudian yang kedua, pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4.
Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa adalah karena Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar filsafat negara atau alasan filosofis berdirinya suatu negara dan pandangan hidup bangsa. Kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kompas pada tahun 2008, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam. Selain data tersebut, Pancasila sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, karena terjadi pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, dan melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi selanjutnya yaitu jiwa Pancasila tidak memiliki penyimpangan perilaku sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan atau norma, agar setiap diri manusia dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Namun di tengah kehidupan bermasyarakat, masih banyak dijumpai tindakan penyimpangan sosial yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Penyimpangan sosial tersebut menunjukkan bahwa proses sosialisasi dalam masyarakat telah gagal. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya adanya kesenjangan ekonomi, degradasi sosial, kesenjangan pendidikan, pengaruh media massa, dan masih banyak lagi. Pengendalian penyimpangan sosial secara preventif dapat dilakukan dengan cara menanamkan pemahaman tentang nilai-nilai dalam Pancasila, agar setiap diri manusia ke depannya dapat menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari.